Pria ini ikut ajang pencarian jodoh. Jadi awalnya ada sebuah acara pencarian jodoh dan pria ini nekat ikut acara tersebut. Tentu saja setiap wanita yang mendaftar pasti menolak pria tersebut. Namun kalau jodoh itu nggak bakal kemana. Ada seorang wanita yang mohon maaf sama-sama memiliki keterbatasan fisik, namanya Sarah. Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya Sarah mau menerima pria itu dan mereka pun jadian. Tapi ternyata guys, pria itu adalah seorang psikopat dan Sarah pun akhirnya menjadi santapannya setelah beberapa wanita lain. Serem banget guys. Seorang bocil dirayain ulang tahunnya sama orang-orang bertopeng serem kayak gini guys. Jadi awalnya bocil itu dikasih kue ulang tahun sama mereka. Kemudian setelah tiup lilin, bocil itu dikasih hadiah berupa boneka yang mukanya rusak. Tapi si bocil itu malah senyum-senyum kayak seneng sama hadiahnya. Enggak lama setelahnya dia dikasih sebuah tongkat atau balok kayu. Ternyata kayunya itu dia pakai buat mukul orang yang ditutup kepalanya yang sudah disiapin sama orang-orang bertopeng itu guys. Serem banget. Dapat kado dari seseorang misterius. Jadi pada suatu hari ada seorang gadis yang bernama Molly habis merayakan hari ulang tahun bersama para temannya. Setelah teman-temannya pulang, Molly pun memberesi bungkus kado yang tadi sudah di-unboxing. Tapi tiba-tiba ada satu kado yang belum dibuka. Setelah dibuka, ternyata isinya boneka dan ada tulisan hidupkan bonekanya. Molly pun langsung telepon ke temannya yang tadi nggak datang. Apa dia yang ngirim hadiah itu? Tapi katanya enggak. Belum selesai teleponan, tiba-tiba saja bonekanya pindah tempat. Molly pun kaget dan memutuskan untuk membuang bonekanya. Pas dia balik ke rumah, bonekanya sudah ada di sofa lagi guys. Molly pun kesal, tapi tiba-tiba bonekanya ngomong dan lampu rumahnya mati. Molly pun jatuh pingsan. Serem banget guys. Ada yang sembunyi di balik sofa ini guys. Jadi ada sepasang suami istri yang baru saja membeli sofa baru. Sang suami bilang kalau dia setelah itu harus pergi keluar kota karena ada urusan pekerjaan. Pas malam harinya tiba-tiba keluar seorang laki-laki misterius dari sofa tersebut. Dia terlihat memandangi wanita pemilik rumah itu. Pas paginya, saat wanita tersebut hendak sarapan, tiba-tiba serealnya habis, entah siapa yang makan. Dia pun hendak pergi ke pasar untuk belanja. Tapi dia balik lagi karena HP-nya ketinggalan. Pas lihat sofa, ada bungkusan snack yang nyangkut. Lalu wanita itu membuka sofanya dan dia terkejut karena banyak banget bungkus snack di sana. Lalu pria itu keluar dari kamar mandi dan langsung menangkap si wanita itu guys, serem banget. Seorang bocil diculik oleh psikopat yang sering merakit manusia. Awalnya bocil itu bisa kabur, dia sembunyi di dalam kardus saat psikopat itu tengah merakit manusia yang lain. Pas psikopatnya pergi, bocil itu pun langsung lari hendak keluar. Tapi ternyata manusia rakitan psikopat itu bisa ngasih tanda kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Akhirnya bocil itu dikejar oleh psikopat. Dan sialnya dia ketangkep juga guys, kasihan banget. Seorang pria terjatuh dari lantai atas. Setelah dia jatuh, pria itu tetap sadar dan melihat ke atas, namun dia seperti nggak bisa gerak. Ternyata, tanpa dia sadari, perlahan-lahan keluar darah dari tubuhnya dan semakin banyak, hingga pria itu kehabisan darah sampai meninggal. Kasihan banget guys. Wanita ini menjadi korban situs dark web. Jadi, ada seorang wanita bernama Clara. Dia tengah butuh uang dan telepon ke nomor tidak dikenal yang menawarkan uang. Lalu dia diberi sebuah link situs yang setelah dibuka oleh Clara berisi sebuah nomor telepon. Clara pun menghubungi nomor tersebut dan bilang kalau dia butuh uang. Balasan dari nomor itu, Clara disuruh pergi ke sebuah jalan dan disuruh ngecek tempat sampah. Setelah sampai, ternyata di sampah tersebut ada sebuah iPad yang berisi pesan kalau Clara harus menunggu di tempat duduk pojok untuk menunggu uang cash yang akan diberikan ke dia. Tapi baru juga dia duduk, tiba-tiba dia diculik dari belakang. Pas Clara sadar, ternyata dia sudah diawetkan di mesin pendingin. Serem banget guys. Hati-hati kalau berlibur ke tempat asing. Jadi pada suatu hari ada dua cewek namanya Sinta dan Jojo yang tengah berlibur ke sebuah villa. Memang villa yang sangat bagus dan pemandangan yang menakjubkan. Tapi sepertinya mereka diikuti oleh seseorang. Bahkan keanehan pun beberapa kali terjadi, seperti koper yang diacak-acak hingga pintu yang terbuka sendiri. Puncaknya saat malam hari, Sinta menawarkan minuman ke Jojo yang disediakan oleh villa, dan mereka pun meminumnya. Namun tak lama kemudian, mereka berdua pusing dan tidak sadarkan diri. Lalu Jojo pun terlihat ditarik oleh sesuatu. Pas Sinta sadar, ternyata Jojo sudah tidak bernyawa di kasur dan Sinta pun turut menjadi korban selanjutnya. Serem banget guys.
Pas malam hari ada seorang cowok namanya Michael, dia ngebuntuti pacarnya yaitu Katie tengah jalan sama selingkuhannya. Pas sampai rumah Katie, Michael pun tiba-tiba saja memukul pria selingkuhannya itu dengan tongkat golf sampai babak belur. Tega banget guys. Ada cewek psikopat yang tiba-tiba menyerang orang gak dikenal. Jadi di sebuah parkiran ada seorang cewek namanya Tania. Dia tiba-tiba diteriaki oleh seorang cewek yang membawa kopi panas namanya Karen. Kata Karen, Tania itu parkirnya menghalangi mobilnya Karen. Walaupun sudah minta maaf, namun Karen tetap kesal. Tania yang ketakutan pun langsung masuk mobil, tapi kuncinya jatuh di luar. Karen pun mengambil kunci itu dan membuka mobilnya Tania. Lalu terjadilah kejar-kejaran. Akhirnya Tania berhasil tertangkap dan dimasukkan ke dalam bagasi. Setelahnya dia ditumpahin kopi panas. Jahat banget guys si Karen ini. Kejadian seram terjadi pada penjaga bioskop ini saat shift malam. Jadi ada seorang penjaga bioskop namanya Katie tengah bersih-bersih ruangan bioskop karena sudah tutup. Tapi tiba-tiba dia dengar suara yang ternyata ada dua bocil iseng ngerjain dia. Salah satu bocil itu pakai topeng. Mereka pun lari keluar, tapi bocil yang pakai topeng itu nabrak seorang misterius di luar. Dan topeng itu diambil oleh orang misterius itu. Lalu teman dari si penjaga bioskop namanya Clara izin pulang gantian shift. Sesaat kemudian, Katie ngeliat tasnya Clara masih ada di sana. Dia bingung apa si Clara itu belum pulang. Ternyata, Clara sudah tidak bernyawa di dalam tumpukan popcorn. Katie pun langsung kaget. Namun sialnya di belakangnya Katie sudah ada penjahat itu guys, serem banget. Ada seorang cewek namanya Siska sedang menunggu pacarnya, yaitu Ryan di sebuah kafe. Tapi sudah 1 jam Ryan gak datang-datang juga. Akhirnya dia nitipin tasnya ke penjaga kafe dan pergi ke WC untuk menelpon Ryan. Katanya Ryan gak bisa datang karena ada kerjaan mendadak. Pas dia di WC, tiba-tiba ada seorang misterius yang masukin sebuah benda ke tasnya Siska. Pas Siskanya pulang, dia baru sadar di mobil kalau ada sebuah benda yaitu AirTag atau alat pelacak. Siska takut dan langsung dibuang. Pas sampai rumah, dia ketakutan karena ngerasa ada yang mengikutinya. Lalu tiba-tiba AirTag itu sudah ada lagi di sakunya. Dan pas dia balik badan, ada seorang laki-laki misterius yang langsung menyerangnya. Serem banget guys. Pria ini gak sadar kalau punya teman seorang psikopat. Jadi awalnya dia diajak ngopi di rumahnya. Setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari belakang psikopat itu membius temennya sendiri. Dan pas temennya sadar, dia sudah babak belur disiksa sama psikopat itu. Dan ternyata bukan hanya dia korbannya, masih banyak korban yang lain. Serem banget guys. Ada sebuah cerita menyedihkan tapi juga serem guys. Jadi ada seorang pria namanya Smith sedang galau karena ditinggal mati oleh istrinya yaitu Lucy. Michael selalu menangis di kuburan Lucy. Tapi pada suatu hari Michael melakukan hal di luar nalar. Dia menculik seorang wanita asing yang kemudian dia ikat dan mukanya ditutup pakai gambar muka Lucy supaya dia bisa melihat Lucy terus guys. Serem banget.